Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, di sini pertemuan pertama kita pada perkuliahan Islam dan ilmu pengetahuan di prodi ilmu politik Islam. Tentunya ini nantinya akan kedepannya berkelanjutan, yakni ini merupakan MK2 SKS di prodi kita yang nantinya ada 16 kali pertemuan, yang mana nantinya akan kami jelaskan mengenai pertemuan pertama sampai ke pertemuan yang terakhir. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rido M. Bum. Baik, dalam pertemuan kali ini kami membahas tentang MK atau mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum itu mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu kami telah menerima absen, yang mana kelas ini berjumlah kurang lebih 16 orang, yang mana kami akan panggil satu persatu untuk lebih mempererat tali silaturahmi kita. Seperti itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kemudian kita akan ta'aruf. Baik, di sini Ahmad Abdullah Hadir. Dwi Putra Purnama Hadir. Kania Iya. Robiatul Aini. Iya. Semua sudah dipanggil satu persatu. Nantinya kita akan lebih mendalam lagi untuk sesi perkenalan. Di setiap kali kita pertemuan, insya Allah semuanya akan saya kenal semua. Baik, sebelum memasuki ke materi, kita ada rule nih di kelas ini. Peraturan kelas kita ini di MK Islam dan ilmu pengetahuan. Mungkin sebelumnya MK ini sudah pernah diampu atau belum? Atau yang pernah ulang nih MK ini? Baru semua ya? Semua, alhamdulillah ya, baru semua ya. Nanti kita step by stepnya kita belajar bersama-sama. Baik, rule-nya yang pertama, di kelas saya biasanya itu harus tepat waktu, minimal toleransinya 5 menit. Kemudian jika telat harus langsung adaptasi ke porsi yang telah disediakan, atau ada porsi yang kosong jangan mengetuk salam karena mengganggu yang sedang diskusi nantinya. Kemudian harus interaktif, baik bertanya ataupun menanggapi dari teman-teman yang nantinya akan memaparkan makalah. Di sini ada yang ingin mengajukan atau keberatan 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, gimana dari teman-teman sekalian? Ya Pak. Ya, Bagaimana kalau 15 menit Pak? 15 menit? Ya. Ada yang lagi? Yang dari yang teman-teman cewek mungkin? Sepakat 15 menit? Kayaknya jauh lumayan ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, kita sepakati 15 menit ya. Lebih dari itu berarti dia dianggap tidak hadir, walaupun dia sudah hadir. Sepakat ya. Kemudian di mata kuliah ini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama itu kehadiran, bobotnya 100%, bisa kita lihat. Kemudian tugas 20%. Tugas ini terdiri dari 2, yaitu kelompok dan individu. Kelompok itu nantinya makalah, kemudian individu itu tugas nanti sebuah review, sebuah artikel atau sebuah studi kasus yang ada di MK Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian UTS itu 30%, kemudian UAS 40%. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, di sini tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuan dari MK Islam dan ilmu pengetahuan ini? Nah, di sini tentunya kami telah merancang RPS yang telah disetujui oleh Kaprodi dan Dekan, yakni tujuannya mahasiswa mampu menganalisis Islam dan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dalam sebuah laporan mini riset, yaitu makalah yang nantinya akan dipresentasikan pekan demi pekan. Nah, kemudian kemampuan akhir nih, tahapan dari sub CPMK kita ini, yang mana nantinya masuk mampu menjelaskan pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan, sampailah ke sub CPMK yang keempat, itu nantinya bisa menjelaskan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, dalam pembelajaran Islam dan ilmu pengetahuan ini, adanya nanti akan kami sisipkan beberapa
tentunya eh, kaidah cara mengajar dan juga sifat bentuk toleransi beragama. Nantinya kami akan masukkan di sini di waktu pandangan Barat tentang Islam atau tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana sih nanti korelasinya antara Barat dan Islam? Di situ akan nanti selalu ada suatu penjelasan tentang moderasi beragama. Kemudian ada nanti hasil riset. Hasil riset ini nanti akan ada penelitian secara mendalam atau deep learning yang akan disampaikan di CPMK yang kelima, yaitu ilmu pengetahuan dalam pandangan pemikir Islam, yang mana nantinya akan terjun ke lapangan, mungkin nanti akan ke museum untuk menganalisis atau data tentang Al-Farabi, Al-Bantani, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita? Cukup? Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan, di sini mungkin sudah familiar di benak para teman-teman ini, baik yang putra atau yang putri, tentang apa sih itu Islam dan juga apa sih itu ilmu pengetahuan. Nah, di sini kami ingin mengetahui lebih dalam pengetahuan teman-teman sekalian, apa sih tentang Islam dan juga apa sih itu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, argumennya. Saya, Ya. Islam adalah agama yang berisi ajaran, aturan, dan pedoman hidup yang berasal dari Allah SWT. Baik, kita garis bawahi aturan dan ajaran pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain mungkin? Tidak ada? Tidak, kita skip ya. Berarti cuma satu pendapat. Kemudian apa itu ilmu pengetahuan? Ada yang ingin berkomentar? Selama ini kita menuntut ilmu dari SD sampai sekarang perkuliahan. Sekarang apa sih ilmu pengetahuan yang ada di benak kalian? Saya, Oke? yang saya ketahui tentang ilmu pengetahuan itu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian, pengamatan, dan juga pembuktian untuk memahami berbagai fenomena. Melalui pengamatan dan juga pembuktian Dan juga penelitian. dan juga penelitian dari sebuah fenomena. Yang jawab yang mungkin ini cukup. Baik, di sini kita dapat dua argumen dari teman-teman sekalian, apa sih itu Islam dan juga apa sih itu ilmu pengetahuan. Yang mana tadi Islam ini merujuk pada sebuah ajaran yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah penelitian dan lain sebagainya dengan tujuan ilmiah atau pendekatan ilmiah. Kita telah menyimpulkan bahwasanya secara bahasa Islam berasal dari akar kata aslama yang berarti berserah diri, tunduk dan patuh dan selamat. Menurut Al-Quran, Islam bukan sekedar identitas ritual, melainkan sikap ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keselamatan dan kedamaian. Dalam Al-Quran termaktub dalam surah Al-Imran ayat 19. Mungkin kita semua sudah familiar dengan ayat ini, yaitu Inna din indallahil Islam. Inna din, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini secara mutlak Allah mengakui bahwasanya agama yang ada di sisi Allah itu ialah Islam. Jadi secara singkatnya, apa sih itu Islam? Islam itu adalah agama. Nah, agama ini ialah ada ajarannya tadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini juga ada dua, ada agama samai dan juga ada agama ardi. Nah, kemudian apa sih keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan? Nanti kita bahas. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa sih itu ilmu pengetahuan. Dalam khazanah keislaman, konsep ilmu dari bahasa Arab yaitu alimah yang berarti tahu.
tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu sains, melainkan menjadikannya satu kesatuan yang utuh. Berikut karakteristiknya. Nah, karakteristik ilmu ini tadi seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, yang mencari tahu, membuat riset dan dibuktikan dengan cara ilmiah. Dan ilmu itu harus ada pembuktiannya, bukan sekedar asal buat saja. Dan banyak dulu teori-teori ilmuwan zaman dulu bisa dipecahkan oleh Al-Quran pada zaman sekarang. Teori relativitasnya Albert Einstein, yang mana waktu itu ada dilatasi waktunya. Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya satu hari di sisi Tuhan itu adalah 1000 tahun, sedangkan dunia ini cuma 1 hari. Itulah nanti baliknya ke konsep Nabi Isa, yang mana nanti Nabi Isa turun ke bumi ini masih dengan keadaan seperti dia diangkat dulu waktu ada pembantaian untuk Nabi Isa tersebut, sehingga digantikan Nabi Isa dengan Yudas. Nabi Isa diangkat, kemudian Nabi Isa nanti turun kembali. Jikalau menurut teori relativitas itu cuma dari sekarang, dari Nabi Isa sampai diangkat sekarang itu cuma waktu 2 hari. Karena dari Nabi Isa itu kan tahunnya Masehi, sekarang tahun 2000-an kan, berarti Nabi Isa di langit sekarang baru 2 hari. Nah, seperti itu. Dan juga para astronot juga, orang yang lebih lama di luar angkasa akan lebih muda. Itu ada juga film fiksinya, sains fiksinya, yaitu film Interstellar. Mungkin teman-teman nanti bisa ditonton itu ya. Yang mana waktu dia berangkat ke luar angkasa anaknya kecil, kemudian dia kembali lagi ke bumi anaknya sudah tua, tapi dia masih seperti itu tubuhnya. Nah, itu merupakan sebuah riset penelitian ilmiah yang telah dibuktikan oleh Al-Quran pada zaman dulu. Seperti itu. Jadi Islam dan pengetahuan ini sangat berterkaitan antara satu sama lain. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih tahapan-tahapan kita sampai ke pertemuan 16 nanti. Yang mana di sini ada telah kami bagi sampai ke 16 kali pertemuan di sini. Yang mana dibagi menjadi 2, antara pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu merupakan UTS dan UAS. Kemudian pertemuan pertama sampai ke-7 itu merupakan diskusi nanti interaktif. Kemudian di pertemuan 9 sampai ke-15 nantinya juga ada diskusi. Tapi di pertemuan yang ke-11 itu mungkin kita nanti studi ke lapangan, ke museum mungkin, karena kita akan melihat teorinya si Charles Darwin mengenai asal usul penciptaan manusia. Kemudian kita hubungkan dengan asal usulnya penciptaan manusia terhadap Nabi Adam, atau dalam kurungnya itu istilah itu Islam. Bagaimana sih menurut Islam, juga bagaimana sih menurut ilmuwan Barat. Nantinya di pertemuan ke-11. Kemudian di pertemuan yang ke-5 itu merupakan pandangan Barat tentang ilmu pengetahuan. Di sini kita akan masuki sedikit tentang moderasi beragama, karena di situ kita akan speak up tentang pendapat non muslim tentang ilmu pengetahuan, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita menerapkannya di kehidupan kita yang beragama Islam. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pembagian kelompoknya nanti ini? Cukup, kita lanjut ya. Di sini kita pemahaman materi terlebih dahulu. Mari kita berdiskusi, dan di sini mengapa kita harus belajar dan juga mengapa kita harus dikaitkan dengan Islam. Baik, di sini kita akan membagi 2 kelompok ya. Mana kelompok yang pertama memikirkan mengapa kita harus belajar, dan kelompok kedua mengapa harus dikaitkan dengan Islam. Kami beri waktu kurang lebih 2 menit untuk berdiskusi. Belajar itu prosesnya mungkin lama karena kita harus mengkaji dari teori yang sudah ada, dan memang berkaitan dengan belajar ini seorang itu harus memahami belajar tetapi tidak memahami
Waktunya sudah habis. Kami berikan waktu kepada yang tim pertama dulu atau yang cowok terlebih dahulu berdiri sambil menjelaskan mengapa kita harus belajar. Baik, terima kasih kepada Pak Rido yang telah memberikan kesempatan. Sedikit kami mungkin menguraikan dari pertanyaan mengapa kita harus belajar. Dari hasil yang kami diskusikan bahwasanya memang urutan pertama yang harus kita ketahui dalam memahami sesuatu itu yaitu harus belajar. Apapun keterkaitannya, di sini kita membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Kalau tidak adanya pembelajaran ilmu dan pengetahuan, kita tidak bisa mengetahui sedalam mana keterkaitan Islam dan ilmu pengetahuan itu. Maka daripada itu, di sini kita bersama-sama dengan teman-teman belajar. Mudah-mudahan pembelajaran ini dari apa yang ditanyakan oleh materi ini, mengapa kita harus belajar, bertujuan agar kita bisa memahami apa itu kaitan Islam dan ilmu pengetahuan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan, Islam adalah berserah diri kepada Allah, dan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang ingin kita ketahui. Maka dengan belajar kita tidak bisa mengetahui sejauh mana Islam itu, dan juga kita tidak bisa mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan. Jadi mungkin kesimpulannya, dengan belajar mudah-mudahan kita bisa mempelajari apa yang kita ketahui, dan dengan belajar juga sesuatu yang kita pahami bisa kita realisasikan, bisa kita amalkan, dan bisa kita bagikan dengan orang lain. Terima kasih. Itu saja. Apa dan mengapa kita harus belajar yang telah disampaikan oleh rekan kita saudara Dwi, karena ada kaitannya dengan Islam, juga kita harus belajar juga. Sudah dijawab oleh saudara Dwi. Kemudian mengapa harus dikaitkan dengan Islam dari kelompok 2? Karena menurut saya, Islam mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dan mengarahkan penggunaannya agar bermanfaat serta sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada kelompok perwakilan dari kelompok 2 yang telah memberikan mengapa sih harus dikaitkan dengan Islam. Kita mendapat jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2, kita akan menyimpulkan secara bersama mengapa sih kita harus belajar dan juga mengapa harus dikaitkan dengan Islam. Nah, kalau kita berkaca dari konteks agama Islam, karena Islam itu bahkan mewajibkan umatnya untuk belajar. Ada yang tahu hadisnya? Utubul tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi kullu berarti setiap muslim kan, baik itu perempuan ataupun laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itu hadis dari Nabi kita, bahwasanya Islam telah menganjurkan, mengharuskan bahwasanya muslim dan muslimatnya untuk menuntut ilmu. Itu menjadi salah satu pegangan kita sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus belajar? Karena belajar ini merupakan salah satu dari ajaran Islam. Benar, ajaran Islam, karena juga ada hadisnya. Orang yang sedang belajar menuntut ilmu, dia sebagai orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berarti kalian syahid atau syuhada. Itu juga yang membuat motivasi para muslim dan muslimat untuk belajar. Nah, mengapa harus Islam itulah tadi? Karena Islam telah mengikat kita untuk belajar dan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai Islam ini menjadi umat yang ke belakang atau peradabannya terbelakang. Nah, seperti itu. Jadi kaitan antara Islam dan ilmu pengetahuan ini sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, simpulannya, Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang saling melengkapi
dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Islam, menuntut ilmu dipandang sebagai ibadah dan kewajiban. Tadi kita jelaskan kan, kewajiban menuntut ilmu, kemudian ibadah. Karena apa? Karena mengapa? Karena menuntut ilmu merupakan salah satu jihad fisabilillah. Kemudian agama ini memposisikan akal dan wahyu sebagai dua sumber kebenaran yang sejalan, yang mana akal untuk berpikir kemudian dikorelasikan dengan wahyu Al-Quran. Di mata sains berfungsi untuk memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup? Cukup ya. Baik, jika cukup, kedepannya kita akan membuat kelompok seperti yang di awal kami jelaskan. Kita akan membagi sampai 13 kelompok yang nantinya dihafid oleh UTS dan UAS, yang mana tugas kelompoknya nanti akan berupa sebuah makalah, yang mana format makalahnya nanti akan kami kirimkan via WA atau via grup kelas kita, dan juga mengenai pembagian kelompok nanti akan kami share di grup kelas WA juga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Di sini kami rasa sudah cukup dalam pertemuan perdana ini, dan kami harap kedepannya bisa lebih interaktif lagi, apalagi nantinya teman-teman akan berdiskusi di depan sebagai pemakalah dan juga teman-temannya juga sebagai audien. Nah, disitu juga nanti akan kami menilai keaktifan dari pada teman-teman kalian, yang mana nantinya akan kita simpulkan pertanyaan dan jawaban, kemudian kami akan juga menanggapi hasil dari pertanyaan dan juga jawaban, kemudian kita akan mereview nih makalah teman-teman yang sudah maju. Baik, sebelum kami tutup, terakhir ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup di pertemuan yang pertama ini? Cukup, tidak ada ya? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan ini, marilah kita bersolawat Nabi terlebih dahulu minimal 3 kali dalam hati masing-masing. Lanjutkan dengan surah Al-Fatihah, dihadiahkan untuk orang tua kita dan juga untuk diri kita sendiri. Al-Hazini Al-Fatihah. Saya merasa cukup untuk pertemuan perdana ini di mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan, dan kami harap di pertemuan yang kedepannya lebih antusias lagi dan lebih semangat lagi, dan juga akan ada diskusi yang berkesinambungan. Sebelumnya kami minta maaf, mungkin ada kata-kata kami yang salah atau cara menegur atau menyapa para teman-teman mahasiswa sekalian kurang baik. Kami minta maaf kepada Allah yang kita harapkan semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.